Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berjumpa lagi dalam program Public Speaking Coaching untuk episode kali ini. Dan dalam episode kali ini, kita akan berbicara atau membahas tentang optimisme yang bisa mengubah sesuatu yang minimize menjadi maximize. Dengan demikian kita akan melihat betapa hebat dan betapa besarnya sebuah optimisme itu bisa mengubah sesuatu yang sangat minim menjadi sesuatu yang sangat besar dan sangat bermanfaat. Saya akan bercerita tentang itu, bagaimana optimisme ini mengubah kemampuan seseorang dalam hal public speaking yang sangat minim, bahkan tidak punya sama sekali, kemudian bisa menjadi seorang public speaker yang handal dan bisa bekerja di sebuah media televisi nasional. Baik, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa di bawah video ini ada tombol subscribe, Anda tekan tombol subscribe-nya. Kemudian juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan update video-video terbaru dari channel Cak Motivator ini. Dan semuanya gratis. Baik teman-teman, saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana sebuah optimisme ini bisa mengubah sebuah keadaan yang minimal menjadi maksimal. Minimize menjadi maximize ya. Saya akan bercerita bahwa dulu ketika saya berada di sebuah radio news yang cukup besar dan skala nasional, ada seorang yang melamar ingin menjadi reporter. Tetapi setelah saya lakukan pengecekan, interview, ternyata dia tidak punya atau sama sekali tidak punya dasar public speaking ya. Tidak punya dasar untuk berbicara. Dia hanya bisa ilmu jurnalis saja, tetapi ilmu public speaking tidak ada sama sekali. Nah, berdasarkan itu, kemudian saya telusuri, ada beberapa hal yang sangat minim dalam kemampuannya. Public speaking tidak punya, bicara juga agak gagap. Jadi kalau mau bicara seperti tidak keluar gitu kata-katanya. Kemudian yang berikutnya adalah suaranya cempreng. Nah, karena itu saya butuh satu keoptimisan dari dia. Dan memang dia sangat optimis sekali ya, karena ada sesuatu yang memotivasi dia untuk harus eksis dalam dunia siaran, khususnya di radio. Ada latar belakang yang sangat sedemikian rupa, sehingga itu yang menjadi motivasinya, sehingga sangat optimis sekali. Nah, dengan bekal yang sangat minim sekali itu, akhirnya kita olah calon karyawan ini dengan berbagai metode. Di antaranya ada senam. Jadi ada senam vokal, senam dengan sekian gerakan ya. Jadi senamnya itu sekitar 1 jam. Setiap hari, pagi dan sore harus dilakukan untuk mengelola vokalnya. Pengelolaan vokal ini akan mengubah vokal seseorang yang cempreng akan menjadi lebih mantap karena ada powernya. Kemudian juga akan bisa menghilangkan gagap dan juga akan bisa menghilangkan penyebutan atau artikulasi yang kurang jelas. Tetapi harus benar-benar dilakukan, dan itu butuh satu perjuangan yang cukup besar sekali ya. Karena pagi dan sore senamnya harus dilakukan. Sekali saja tidak dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Karena itu tiap pagi sore dia senam. Nah, masalahnya adalah ketika senam di rumah, ini jadi masalah karena senam ini akan menimbulkan suara yang agak sedikit aneh ya. Jadi orang mungkin akan melihatnya, wah, orang gila ini senam kayak gini gitu ya. Jadi mengelola otot perut supaya keluar suara diafragma, kemudian juga supaya lentur bibir dan lidahnya, supaya pengucapan setiap kata itu akan menjadi jelas. Nah, itu agak aneh memang, akan menimbulkan hal yang mungkin agak sedikit nyeleneh gitu ya. Nah, ketika harus senam sore hari, akhirnya senam di tempat kos, kemudian ditertawakan oleh teman-teman kosnya dan juga oleh warga kos yang lain. Akhirnya sorenya pindah ke lapangan tentara ya. Di lapangan tentara itu sepi memang. Sekali waktu, 2 kali waktu, 3 kali waktu lolos tidak dilihat orang, tetapi lama-kelamaan mungkin karena sering di situ sendirian, akhirnya ada orang yang melintas dan diketawain, dipikir orang gila gitu ya. Nah, tetapi dia tetap berjuang karena dia tidak ingin kalah gitu ya. Ingin gagapnya hilang, ingin suaranya jadi lebih mantap lagi, dan itu dilakukan terus meskipun banyak masalah yang akan dihadapinya. Nah, tapi ternyata benar, setelah 3 bulan kita cek lagi, ternyata suaranya sudah tidak cempreng karena senam itu imbasnya
otot-otot dalam perut dan juga dalam rongga tenggorokan, di dada semuanya jadi lebih rileks, jadi suara yang dihasilkan lebih mantap lagi. Dan bibirnya juga bergerak lebih bagus lagi, kemudian lidahnya juga bergerak lebih lincah lagi, sehingga hasilnya cukup bagus sekali. Tetapi itu memang perjuangan yang sangat keras ya. Jadi selama 3 bulan berturut-turut harus menahan rasa malu mungkin, kemudian juga harus tekadnya juga harus berjuang benar. Nah akhirnya sekarang atau setelah 3 bulan itu dia berhasil menjadi seorang penyiar, jadi bisa siaran ya. Bisa siaran seperti layaknya penyiar yang lain, dan juga sekarang terakhir posisinya di salah satu televisi nasional. Jadi menarik, optimisme bisa mengubah sesuatu yang minimize menjadi maximize. Oke, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Anda untuk yang ingin belajar public speaking ataupun belajar apapun ya. Sukses untuk Anda dan berkah selalu untuk Anda.